Oke, sekarang kita ke pembahasan yaitu fungsi-fungsi dari tool-tool di Largetul ini ya. Yang pertama ada select, ya ini untuk menseleksi objek seperti ini. Lalu yang di sini ada my component. My component ini kenapa tidak muncul karena ya my componentnya di sini loh. Di sini ada. Karena kita belum membuatnya lah mungkin. Lalu di sini ada paint bucket, di sini ada eraser. Nah, di sini ada line untuk membuat garis seperti ini. Untuk selectnya teman-teman bisa tekan spasi juga. Lalu di sini ada freehand, ini membuat garis bebas seperti ini. Sambil tekan kiri tahan. Jika lepas dia akan sudah terbentuk. Nah, oke. Lalu kita geser lagi, di sini ada rectangle, kita bisa buat seperti ini. Nah, untuk ukurannya rectangle teman-teman bisa lihat di pojok kanan bawah ini ada dimension. Nah, di situ ada ukurannya. Lalu di sini ada rotate rectangle, ini gini rectangle. Nah, misalnya kita buat seperti ini. Ketika kita klik dan klik, ini sudah menentukan perputaran rectangle-nya. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Nah, seperti ini. Lalu di sini juga ada circle untuk membuat lingkaran, di sini untuk polygon untuk membuat segi 1 2 3 4 5 6 untuk membuat segi 6. Di sini ada arch. Nah, ini yang biasanya dibuat untuk pintu itu loh. Lalu di sini ada 2 point arch. Nah, perbedaannya kalau yang arch ya kita klik lalu seperti ini ya. Oke, klik. Nah, dia akan membentuk hanya sebatas garis arch saja. Lalu yang 2 point arch kita bisa lihat, klik lalu kita tarik ke sini misalnya. Nah, dia itu gimana ya? Ya 2 poin, ini kan 2 poin dari sini ke sini lalu ke sini dia. Jadi bentuknya seperti ini, ya hampir setengah lingkaran. Kalau ini seperempat lingkaran gitu aja lah. Lalu di sini ada 3 point arch. Nah, untuk 3 point arch ini dia hampir ke lingkaran sempurna ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Saat klik, nah kita bisa atur seperti ini. Nah, atau bisa buat seperti ini. Yang ini juga begitu ya, tapi ini hanya sebatas gini, tidak bisa ke bawahnya gitu loh perbedaannya. Lalu juga di sini ada PA. Ya, bacanya kurang lebih gitulah. Nah, PA ini ya seperti arch, cuman di sini dia sudah membentuk face. Dan ini juga bisa berfungsi membentuk lingkaran juga. Nah, seperti ini. Yang arch, 2 point arch dan 3 point arch ini dia hanya berupa garis, tapi yang P ini dia sudah berbentuk face, ada face-nya, ada bidangnya di sini. Nah, ketika semuanya sudah, di sini my komponennya sudah hidup. Nah, ini untuk membuat komponen. Oke, lalu di sini ada move untuk memindahkan. Misalnya kita klik lalu kita move seperti ini. Di sini ada push pull untuk menarik ke atas atau ke bawah. Di sini push pull hanya bisa kita fungsikan untuk sebuah bidang, untuk sebuah garis tidak bisa ya. Jadi seperti ini. Lalu kita select, kita klik di sini, lalu kita push ke bawah seperti ini. Lalu di sini ada rotate untuk memutar. Misalnya kita triple klik ya, lalu kita buat my component, lalu kita klik aja. Lalu di sini ada rotate, ini untuk memutar seperti ini. Misalnya kita putar 60, angel 60. Nah, ya seperti ini. Lalu di sini ada follow me. Follow me itu misalnya gini. Misalnya kita membuat pondasi batu kali ya. Nah, misalnya seperti inilah. Lalu di sini kita buat pondasi batu kalinya di agak ke sini.
misalnya bagian atasnya 30, lalu langsung di sini tingginya misalnya 60, bawahnya di sini kita buat 40 seperti ini, lalu di sini juga gitu 40, tarik ke atas, lalu kita hapus yang tengah, lalu kita double klik, kita move, kita pindahkan ke sini misalnya ini kita hapus saja. Nah ini kita seleksi seperti ini garisnya. Jadi teman-teman seleksi dulu garis yang ingin teman-teman berikan bidang tersebut, misalnya seperti ini, lalu kita tinggal klik follow me, kita klik follow me, lalu kita klik face bidangnya. Nah otomatis dia akan terbentuk seperti ini ya, dia akan mengikuti garis yang teman-teman seleksi tadi loh, seperti itu. Hanya sebagai contoh saja ini. Lalu di sini ada scale, ini untuk menskala, misalnya kita klik make komponen ini, lalu kita klik scale atau S. Nah kita bisa skala seperti ini, namun skala di sini tidak bisa kita fungsikan seperti di AutoCAD ya. Jadi skalanya ini hanya, kalau menurut saya pribadi sih saya tidak terlalu menggunakan ini, tapi di pojok bawah kanan teman-teman bisa lihat angkanya pasti berubah skalanya. Oke. Lalu di sini ada offset ya, misalnya di lingkaran ini kita mau offset, kita buat rectangle, misalnya di sini untuk membuat dinding kita bisa offset F. Nah, untuk shortcutnya F. Nah misalnya teman-teman offset 15, nah dia akan 15 cm. Nah lalu di sini ada tip ini untuk gimana ya, untuk mengetahui ukuran tanpa mengeluarkan dimensinya. Nah misalnya kita klik di sini, lalu kita klik di sini sampai sini, nah dia akan muncul 15 cm. Nah oke. Lalu yang ini dimension, ini untuk ya ukuran, tapi dia bisa ditarik dimensinya. Perbedaannya dengan tab tadi kan tab hanya untuk mengetahui tanpa tanpa ada ukurannya secara pasti gitu loh, secara permanen. Nah untuk yang dimensi ini kita bisa klik di sini, lalu kita bisa tarik. Nah dia akan ada ukurannya. Lalu di sini juga ada protektor, ini biasanya untuk membuat kemiringan atap. Nanti akan lebih dijelaskan untuk di video-video atau materi-materi berikutnya. Teks ini untuk membuat teks, misalnya di sini kita beri keterangan ya, kita klik. Nah ini pondasi. Oke misalnya seperti itu. Lalu di sini ada akses untuk merubah sumbu biru, hijau dan merah, ini saya tidak pernah gunakan. Di sini ada pen untuk menggeser-geser. Nah untuk pen ini, untuk cara mudahnya kita select dulu, teman-teman bisa tekan scroll pada mouse. Nah kalau ditekan scroll di sini kan orbit, dia ketemunya orbit. Untuk merubah ke pen, teman-teman bisa tekan scrollnya dulu, lalu tekan shift pada keyboard. Nah dia sudah menjadi pen seperti ini. Di sini ya zoom untuk memperbesar, lalu di sini ada zoom window. Zoom window itu ya misalnya kita ingin memperbesar pada area tertentu. Nah lalu di sini ada zoom extend untuk memperbesar semua objek yang ada pada lembar kerja SketchUp kita. Misalnya ya kita buat garis di sini. Ketika kita tadi zoom extend, dia akan berfokus di sini ya. Kalau kita buat garis di sana, kita coba tekan zoom extend, nah maka dia akan seperti ini. Ya, kita hapus yang sini, kita hapus, lalu kita zoom extend. Nah, dia akan berfokus di sini. Oke, lalu di sini ada preview untuk undo, teman-teman bisa Ctrl Z untuk shortcutnya. Lalu di sini ada position kamera untuk menentukan kamera. Misalnya nih, ini tampak depan rumahnya. Nah, teman-teman pengen lihat tampak depannya dari sini, lalu kita bisa klik, lalu klik kiri pada mouse, tahan, lalu arahkan ke rumahnya, misalnya seperti ini ya. Lalu kita lepas.
Nah, oke, seperti itu. Nah, jika sudah seperti itu, lalu otomatis dia akan berubah ke lock around. Lock around ini ya seperti ketinggian mata manusia. Jadi di sini misalnya kita buat 120 cm atau 150. Nah, dia akan jadinya seperti ini. Dan untuk materi-materi ini, ketinggian ini biasanya kita buat nanti untuk ya kalau 3D modelingnya udah jadi. Lalu di sini walk untuk berjalan. Nah, walk ini untuk berjalan seperti ini. Walk ini akan berfungsi atau biasanya sering saya gunakan ketika ya menentukan view yang bagus, apalagi di interior. Karena ketika di interior, ketika kita menggunakan walk, ketika kita berjalan lalu di belakang kita ada dinding, dia akan otomatis berhenti. Misalnya seperti ini ya, saya contohkan. Nah, seperti ini kan tadi di belakangnya ada komponen tadi, kita bisa walk. Nah, dia akan berhenti ini. Lalu di sini ada section plane untuk memotong suatu 3D modeling. Nah, oke, sementara itu dulu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain, mungkin yang adik kelas, mungkin yang adiknya SMP mau masuk teknik gambar bangunan untuk sekedar pengenalan awal.